Gyutaro dan Daki adalah dua kakak beradik yang menjadi anak buah dari Raja Iblis Kibusuji Muzan dan merupakan salah satu anggota dari Iblis Bulan Atas peringkat ke-6. Sebagai anggota Iblis Bulan Atas, Gyutaro dan Daki termasuk iblis yang kuat, karena diketahui telah membunuh dan memakan setidaknya 20 orang Hashira selama menjadi Iblis Bulan Atas. Sayangnya pencapaian selama ratusan tahun tersebut akhirnya harus terhenti ketika Gyutaro dan Daki harus bertarung melawan Tengen Uzui bersama Tanjiro dan teman-teman. Pertarungan itu pun nantinya hampir membuat Tengen Uzui, Tanjiro dan teman-temannya mengalami kekalahan. Akan tetapi dengan tekad dan semangat yang mereka miliki, pada akhirnya Gyutaro dan Daki berhasil dikalahkan dengan memenggal kepala mereka secara bersamaan. Kematian Gyutaro dan Daki pun jelas membuat Raja Iblis Kibusuji Muzan sangat marah, karena untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun salah satu anggota Iblis Bulan Atas mengalami kekalahan ketika menghadapi pihak pemburu iblis. Lain halnya dengan para pemburu iblis. Untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, akhirnya para pemburu iblis dapat mengalahkan Iblis Bulan Atas. Jelas kabar ini membuat Kagaya Ubuyashiki bangga dengan pencapaian ini. Sebetulnya Gyutaro dan Daki memiliki kisah hidup yang sangat kelam selama mereka hidup sebagai manusia. Keadaan itu pun sudah mereka hadapi ketika mereka masih anak-anak, dengan berbagai hinaan dan kehidupan yang begitu keras dan sulit di distrik tempat mereka tinggal. Di video kali ini kita akan membahas kisah hidup dari anggota Iblis Bulan Atas peringkat ke-6 yaitu Gyutaro dan Daki. Selamat datang di channel TM7. Sebelum mulai, bantu channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share apabila kalian suka dengan videonya. Kisah hidup Gyutaro dan Daki dimulai sekitar 240 tahun yang lalu di sebuah distrik rumah bordil. Sebagai tempat hiburan malam, ibu mereka merupakan wanita penghibur yang bekerja di distrik tersebut. Namun karena berasal dari kalangan terendah, sang ibu harus mengalami diskriminasi sosial dan membuat hidupnya mengalami kesulitan. Apalagi di distrik tersebut, memiliki anak sangatlah merepotkan dan menambah beban kehidupan. Sehingga ketika sang ibu mengandung Gyutaro, dia justru berkali-kali ingin menggugurkan kandungannya, sayangnya hal itu selalu gagal. Setelah Gyutaro lahir, sifat ibunya semakin parah karena menganggap Gyutaro hanyalah sebagai beban dan ia justru berusaha membunuh Gyutaro. Beruntung meskipun Gyutaro terlahir dengan tubuh yang bagaikan ranting, akan tetapi Gyutaro mampu bertahan dari siksaan sang ibu yang berniat membunuhnya. Gyutaro kemudian tumbuh menjadi anak yang tidak terawat dan sangat kurus. Hidup di tengah distrik hiburan malam yang terkenal selalu mengutamakan penampilan, membuat Gyutaro harus mengalami hinaan dan cacian dalam hidupnya karena penampilan Gyutaro yang tidak terurus. Warga di sekitar distrik bahkan akan mengusir Gyutaro dan melemparinya dengan batu ketika dirinya lewat di depan mereka. Untuk bertahan hidup, Gyutaro bahkan harus memakan tikus dan juga serangga. Satu-satunya harta yang dimiliki Gyutaro hanyalah sebuah sabit yang dia temukan dari seorang pelanggan di distrik hiburan malam yang lupa membawa sabit tersebut. Bertahun-tahun kemudian, Gyutaro merasa nasibnya akan berubah ketika adiknya yang bernama Ume yang terlahir di dunia. Ume adalah nama manusia yang dimiliki oleh Daki sebelum dia berubah menjadi iblis. Berbeda dengan Gyutaro, Daki terlahir dengan fisik yang sempurna di mana sang adik memiliki wajah yang sangat cantik dan menawan. Setelah meninggalnya sang ibu menjadikan kehidupan kakak beradik ini semakin sulit, karena tidak memiliki tempat tinggal dan akhirnya membuat mereka berdua hidup di jalanan. Menjalani kesengsaraan yang tanpa henti, Gyutaro harus merawat Daki yang masih kecil. Tapi meskipun begitu dia berjanji kepada adiknya untuk terus bersama walau apapun yang akan terjadi. Gyutaro berkata bahwa sebagai seorang anak kecil, Daki memiliki wajah yang sangat cantik yang bahkan pria dan wanita dewasa pun akan tertarik ketika melihatnya. Karena kecantikannya, Daki kemudian bekerja di tempat hiburan malam di distrik tersebut. Daki pun diberi pelatihan untuk bisa menjadi seorang oiran. Selama pelatihannya menjadi oiran, Daki menerima pendidikan terbaik dan pelayanan kelas tinggi dari tempatnya bekerja. Sebelum pelatihannya selesai, Daki sudah menghasilkan banyak uang dengan menarik pelanggan karena kecantikannya.
Kecantikan dari Daki membuat keberuntungan bagi Gyutaro, sehingga Gyutaro kemudian mulai bekerja sebagai penagih hutang di distrik tempat mereka tinggal. Sebagai seorang penagih hutang, Gyutaro terkenal karena kekuatannya dan juga sangat kejam. Hal ini membuat setiap orang takut jika berurusan dengannya. Namun semua keadaan ini berakhir saat Daki mencongkel salah satu mata dari pelanggannya yang merupakan seorang samurai. Hal itu Daki lakukan karena merasa tidak terima saat samurai tersebut menghina kondisi dari kakaknya yaitu Gyutaro. Kejadian itu membuat sang samurai dan manajer tempat kerjanya marah, sehingga Daki kemudian diseret keluar untuk dihukum. Mereka lalu mengikat tubuh Daki lalu membakarnya hidup-hidup, dan membiarkan Daki sekarat di dalam sebuah lubang. Sayangnya saat peristiwa itu terjadi Gyutaro tidak bersamanya, karena Gyutaro sedang menjalankan tugasnya menagih hutang. Ketika Gyutaro kembali untuk melihat sang adik, betapa terkejutnya Gyutaro saat menemukan Daki yang sudah sekarat dengan semua bagian tubuh yang telah hangus karena dibakar. Gyutaro langsung memeluk tubuh Daki dan mulai berteriak karena marah atas apa yang terjadi pada adiknya. Belum selesai meratapi keadaan adiknya, tiba-tiba saja Gyutaro jatuh tersungkur setelah punggungnya ditebas oleh pedang yang berasal dari samurai yang membakar tubuh adiknya. Saat Gyutaro tidak berdaya, ternyata samurai tersebut sengaja bekerja sama dengan manajer tempat Daki bekerja untuk menyingkirkannya, dikarenakan Gyutaro terkenal kejam saat menagih hutang. Sebelum mereka melanjutkan pembicaraannya, Gyutaro dengan cepat lalu bangkit dan langsung membunuh manajer tersebut dengan sabit sebagai senjatanya. Hal itu membuat sang samurai terkejut dan berusaha menyerang, tapi dengan cepat Gyutaro berhasil memotong pedang dan membelah kepala samurai tersebut menjadi dua. Gyutaro lalu mulai menggendong tubuh Daki yang hangus dan membawanya keliling kota untuk mencari bantuan. Sayangnya perjuangan itu hanyalah sia-sia karena semua orang di distrik tidak ada yang mau membantu mereka. Saat Gyutaro mulai terjatuh karena kelelahan dan lukanya yang parah, tiba-tiba saja iblis bulan atas kedua yaitu Doma menghampiri mereka. Doma datang setelah memakan beberapa gadis di distrik tersebut, dan dia merasa kasihan ketika melihat kondisi Gyutaro dan Daki. Doma lalu menawarkan kepada Gyutaro untuk menjadi iblis, dan karena dendam di dalam hatinya yang begitu besar, Gyutaro lalu menerima tawaran tersebut, dan berubah menjadi iblis. Untungnya Gyutaro dan Daki bisa bertahan hidup setelah menerima darah dari Doma dan merubah mereka menjadi iblis yang kuat. Bertahun-tahun setelahnya, dua kakak beradik ini berhasil meneror distrik tempat mereka tinggal, sehingga prestasi itu membuat dan mengangkat mereka menjadi anggota iblis bulan atas peringkat ke-6. Sebagai anggota iblis bulan atas, Gyutaro dan Daki termasuk iblis yang kuat, karena diketahui telah membunuh dan memakan setidaknya 20 orang Hashira selama menjadi iblis bulan atas. Namun prestasi itu pada akhirnya berubah setelah pertarungannya melawan Tengen Uzui bersama Tanjiro dan kawan-kawan. Setelah melewati pertarungan yang luar biasa, pada akhirnya Gyutaro dan Daki berhasil dikalahkan dengan kepala mereka dipenggal secara bersamaan. Di akhir kematian mereka, Gyutaro dan Daki justru berdebat karena telah mengalami kekalahan. Tanjiro yang melihat hal itu merasa kasihan ketika melihatnya dan kemudian menasehati mereka untuk tetap akur karena sejatinya mereka adalah kakak dan adik yang harus selalu melindungi. Setelah keduanya berada di alam baka, Daki yang akan pergi ke surga justru memilih ikut bersama dengan Gyutaro yang akan masuk neraka. Meskipun awalnya Gyutaro menolak, Daki bersikeras mengikutinya karena teringat janji mereka yang akan terus bersama walau apapun yang terjadi. Daki pun kemudian melompat ke punggung Gyutaro dan pada akhirnya kakak beradik ini berjalan bersama menuju api neraka. Kematian Gyutaro dan Daki membuat Raja Iblis Muzan sangat marah sehingga dia mengumpulkan semua anggota Iblis Bulan Atas ke dalam Kastil Infinity, dan mengancam Iblis Bulan Atas yang lainnya untuk tidak membuat kesalahan layaknya Gyutaro dan Daki. Selain itu, bagi Kagaya Ubuyashiki, kemenangan ini menjadi pertanda baik bagi pihak pemburu iblis. Karena setelah ratusan tahun akhirnya para pemburu iblis mampu mengalahkan salah satu anggota dari Iblis Bulan Atas. Itulah kisah hidup Iblis Bulan Atas peringkat 6 Gyutaro dan Daki. Dari Gyutaro kita belajar bahwa untuk melindungi sesuatu yang berharga bagi kita tidaklah mudah, karena perlu pengorbanan dan tekad yang kuat untuk melindungi itu. Bagi kalian yang suka pembahasannya, jangan lupa bantu channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like dan share apabila kalian suka pembahasannya. Sampai jumpa dalam pembahasan berikutnya. Terima kasih.